Dan yang baru ini adalah Dewan Pakar yang akan kita hadirkan untuk menambah kekuatan isu dan narasi yang kita perjuangkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan juga dipertemukan dalam suasana yang insya Allah membawa keberkahan hari ini. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan, orang tua kita, pendiri, penggagas Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia ke-6, berikan tepuk tangan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih Pak SBY berkenan hadir di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Tentunya akan menambah semangat dan soliditas kami semua. Saya juga tentunya ingin menyapa para senior, para pendahulu pejuang Partai Demokrat yang juga selalu berada bersama-sama kita. Kita hari ini memulai sebuah langkah baru. Setelah kita menyelenggarakan Kongres ke-6 Partai Demokrat pada tanggal 24 Februari yang lalu dan diamanahkan bahwa setelah terpilihnya Ketua Umum periode 2025-2030, maka sejak itu pula disusun formatur untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat 5 tahun ke depan. Dan setelah kurang lebih 1 bulan saya bekerja dibantu tim formatur, maka sore hari ini izinkan saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, juga kepada masyarakat luas. Terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah hadir meliput acara sore hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah langkah yang saya harapkan bisa membuat kita semakin yakin akan tujuan perjuangan. Demokrat 5 tahun ke depan harus bangkit dan semakin jaya. Sebelum saya umumkan satu persatu, saya ingin menyampaikan, pada prinsipnya, saya berupaya untuk terus mengajak seluruh kepengurusan DPP 5 tahun sebelumnya. Tentunya ada beberapa dengan posisi-posisi yang berbeda, tetapi prinsipnya kami ingin mengajak. Begitu pula sebagai partai yang ingin terus menambah jaringan dan kekuatan, Demokrat juga ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi kader-kader baru, bagi tokoh-tokoh yang juga memiliki semangat perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat. Kepengurusan ini juga akan menjadi melting pot antara senior, para pendiri, para pejuang partai yang telah berkiprah selama 20 tahun di Partai Demokrat, dan juga ada kader-kader muda, kader-kader baru dengan energi dan kreativitas yang kita harapkan bisa menambah nilai perjuangan kita. Jadi artinya yang kita hadirkan dan kita bentuk dalam DPP ini benar-benar meliputi berbagai elemen
termasuk berbagai profesi, dan yang jelas memenuhi prasyarat 30% diisi oleh perempuan. Bisa kita mulai? Ingatkan kalau sudah mulai masuk azan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya jelaskan dan saya umumkan satu persatu, izinkan saya menyampaikan, sebentar. Bisa dari sini nggak? Mana ininya di sini ya? Biasanya saking banyaknya orang mungkin terganggu ininya. Coba next. Coba arahnya mana arahnya? Arah ininya. Atas sana kan? Jangan sampai salah arah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah struktur organisasi terbaru sesuai dengan ADART 2025-2030. Yang paling atas adalah Majelis Tinggi Partai. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat, ada Ketua Umum. Kemudian di bagian atas ini ada dewan-dewan. Garisnya putus-putus, berarti sifatnya koordinasi. Sedangkan garis yang tebal sifatnya adalah komando. Ada Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan yang baru ini adalah Dewan Pakar yang akan kita hadirkan untuk menambah kekuatan isu dan narasi yang kita perjuangkan ke depan. Saya akan dibantu oleh sejumlah wakil ketua umum, ada sekretaris jenderal dan bendahara umum, dan jajaran wasekjen, direktur eksekutif seperti yang lalu, dan juga jajaran wakil bendahara umum. Lalu di bagian kiri ini adalah badan-badan. Yang terdahulu ada 8 badan, kali ini ada 2 tambahan badan. Yang pertama tentunya BPOKK, Bapilu tetap. Bapilu akan memiliki 3 divisi, divisi riset dan survei nasional, divisi rekrutmen caleg dan cakada, dan yang terakhir divisi kampanye nasional. Lalu berikutnya ada Badiklat, Badan Doktrin Pendidikan dan Latihan, Badan Pembinaan Jaringan Konstituen atau BPJK, kemudian BPPM adalah Badan Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, ada BHPP, Badan Hukum dan Pengamanan Partai, ada BRAINS, apa singkatan BRAINS ini? Badan Riset dan Inovasi Strategis. Ya. Dulu namanya Litbang, kita berubah namanya tetapi semangatnya tentu ingin menghadirkan research dan inovasi yang baik untuk partai. Bakomstra tetap, Badan Komunikasi Strategis. Yang baru adalah 2 ini, ada Badan Saksi Nasional, BSN, dan juga Badan Logistik Partai, BLP. Jadi 2 badan yang baru. Lalu di bagian kanan ini ada departemen-departemen. Departemen kalau terdahulu jumlahnya 11, mirroring dengan jumlah komisi di DPR RI. Tapi sekarang karena kita tidak lagi sebagai oposisi, betul? Di pemerintahan kita mirroringnya ke pemerintahan. Jadi ada 7 departemen, mirroring ke Kementerian Koordinator. Ya, jadi nanti ada Departemen 1 bidang politik dan keamanan dan seterusnya sampai dengan Departemen 7 bidang pangan. Lalu ini juga adalah yang baru, Institut Partai Demokrat atau Demokrat Institute. Kita harapkan ini juga bisa hadir untuk menambah kapasitas dari sumber daya manusia partai, mempersiapkan kader-kader terbaik kita, baik sebagai kepala daerah misalnya, termasuk juga sebagai anggota dewan ke depan. Ini juga akan berfungsi sebagai think tank yang bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. Akademi Demokrat akan kita perkuat, Serikandi Demokrat sekarang secara formal kita masukkan dalam struktur organisasi DPP. Mana suara Serikandi?
Sri Kandi itu walaupun puasa tetap suaranya paling kencang. Dan terakhir tentunya organisasi sayap. Sedangkan tentunya garis tegak DPD, DPC, dan DPLN ini tidak berubah. DPLN adalah untuk luar negeri. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, inilah struktur organisasi DPP Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Tentunya kalau dalam perjalanannya ada perkembangan atau penambahan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan dinamikanya.